kaum muslimin yang saya cintai dan saya hormati. Kita semuanya tentu meyakini bersama bahwasanya kita hidup di muka bumi ini ada tanggung jawab, kewajiban yang harus kita kerjakan, dan tentunya pula memiliki hak-hak yang diberikan kepada kita. Dan itu merupakan sunnatullah pada makhluknya di muka bumi ini. Dalam semua hal, setiap orang pasti punya hak dan pasti punya kewajiban. Hanafitina azakumullah, yang paling penting untuk kita perhatikan terkait dengan hak seseorang atau terkait dengan masalah kewajiban kita ialah hak Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Tabaraka wa taala sebagai Rabbul Alamin yang menciptakan kita, yang mengaruniakan kepada kita limpahan-limpahan rezekinya, yang mengatur segala urusan-urusan kita semua. Maka tentunya kita punya tanggung jawab besar, punya kewajiban besar terkait dengan Allah Tabaraka wa taala. Atau dengan bahasa lain, Allah Subhanahu wa taala memiliki hak yang sangat besar yang harus kita tunaikan. Kalau kamu ditanya, ma haqqullahi ala ibadih? Apa hak Allah yang harus ditunaikan oleh hamba-hambanya? Faqul, maka jawablah, haqqullahi ala ibadih, hak Allah yang harus ditunaikan oleh hamba-hambanya seluruhnya, ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Mereka semua diperintah untuk beribadah hanya kepada Allah semata dan dilarang melakukan tindakan-tindakan kesyirikan dengan sesuatu apapun. Nah, ternyata ikhwanatina azakumullah kaum muslimin yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala hanya meminta dari kita satu perkara. Hanya membebankan kepada kita satu hal. Hanya satu hak Allah Tabaraka wa taala itu. Namun satu hak ini, khanafitina azakumullah, hakun azim. Hak yang sangat besar. Untuk hak inilah Allah Tabaraka wa taala menciptakan langit dan bumi. Untuk hak inilah Allah menciptakan surga dan neraka. Untuk hak inilah umat manusia dan jin dibagi menjadi muslim dan kafir. Untuk hak inilah diutusnya para anbiya wal mursalin. Untuk hak inilah diturunkannya kitab-kitab suci. Untuk hak ini pula Allah Tabaraka wa taala menetapkan syariatnya. Untuk hak ini pula adanya alam raya ini. Untuk hak ini pula adanya alam akhirat. Satu hak, namun sangat besar, sangat agung. Tentunya, khanafitina azakumullah, ketika seorang itu menunaikan hak tersebut, mendapatkan pahala yang sangat besar di sisinya. Dan sebaliknya, orang-orang yang tidak mau menunaikan hak tersebut, akan mendapatkan ancaman-ancaman yang sangat berat dari Allah Tabaraka wa taala. Hak itu adalah hakul ibadah. Hanya satu. Hakul ibadah. Hak supaya Allah Tabaraka wa taala itu disembah, diibadahi, satu-satunya. Dan tidak diperkenankan bagi kita menyekutukan Allah Tabaraka wa taala dengan sesuatu apapun bentuknya. Baik sekutunya itu ialah malaikat, atau para nabi, atau para wali, atau orang-orang saleh, jin, manusia, batu, pohon,
langit, bumi, matahari, bulan, seluruhnya. Dilarang kita melakukan tindakan-tindakan kesyirikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hanya satu. Haqqul ubudiyah. Kita diminta untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dan ternyata kaum muslimin yang saya hormati, hak yang satu ini pun ternyata kemaslahatannya, kemanfaatannya kembali kepada masing-masing hamba itu. Ternyata Allah tidak membutuhkan ibadahnya seseorang. Allah nggak butuh dengan apapun dan dengan siapapun. Allah menetapkan dan menunjukkan kepada hamba-hambanya satu hak tersebut. Itu kemanfaatannya, kemaslahatannya kembali kepada masing-masing dirinya. Maka barang siapa yang menunaikan hak Allah Tabaraka wa Ta'ala, surga baginya. Bahagia dunia akhirat. Dan barang siapa pula yang ternyata tidak mau menunaikan hak Allah Tabaraka wa Ta'ala, neraka baginya. Sengsara dunia akhirat. Naam, hakul ibadah. Dalilnya adalah hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Disebutkan oleh sahabat Mu'ad bahwasanya dia pernah dibonceng Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas himar. Boncengan bareng sama Rasul di atas keledai. Ketika itu Rasul bertanya, "Ya Mu'ad." Dipanggil, "Wahai Mu'ad." Katanya Mu'ad, "Labbaika ya Rasulullah wa sa'daik." Panggil lagi, "Ya Mu'ad." "Wahai Mu'ad." Katanya Mu'ad, "Labbaika ya Rasulullah wa sa'daik." Panggil lagi, "Ya Mu'ad." "Wahai Mu'ad." Katanya Mu'ad, "Labbaika ya Rasulullah wa sa'daik." 3 kali dipanggil sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini fungsinya apa? Supaya Mu'ad bin Jabal siap menerima apa yang bakal disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan supaya dia tahu yang disampaikan perkara yang besar, bukan perkara kecil. Diulang-ulang sampai 3 kali. Mu'ad, padahal di belakangnya Rasul. Sekali panggil dengar. Tapi diulang-ulang sama Rasul. Beliau bertanya, "Ma haqqullahi 'alal 'ibad wa haqqul 'ibadi 'ala Allah?" Wahai sahabat Mu'ad, apa hak Allah yang harus ditunaikan oleh hamba-hambanya? Dan apa hak hamba yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala? Jawabannya Mu'ad, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Wallahu a'lam, tidak tahu ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, disebutkan jawabannya di sini. Haqqullahi 'alal 'ibad. Hak Allah atas hamba-hambanya. Ayya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba yang ditunaikan oleh Allah, alla yu'adziba man la yushriku bihi syai'a. Allah tidak akan mengazab siapapun yang tidak berbuat kesyirikan dengan apapun. Muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari Muslim. Sangat jelas. Sangat jelas di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang hak Allah atas hamba-hambanya dan hak hamba atas Allah. Satu kaum muslimin yang saya hormati, yaitu hakul ibadah. Hak beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Satu, tapi besar. Kita semuanya tahu, yang namanya ibadah itu merupakan tujuan penciptaan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita pun juga tahu, tujuan diutusnya para anbiya wal mursalin untuk menyampaikan kepada segenap umat manusia, masing-masing umatnya, supaya mereka beribadah hanya kepada Allah semata dan larangan berbuat kesyirikan. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. An-Nahl ayat yang ke-36. Yang sebelumnya Az-Zariyat ayat yang ke-56. Dan sungguh kata Allah, kami telah mengutus
para setiap umat seorang Rasul. Mereka semuanya menyerukan dengan seruan yang sama. An i'budullaha wajtanibut taghut. Hendaklah kamu beribadah hanya kepada Allah semata dan jauhilah taghut-taghut itu.